Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada perkuliahan Penelitian Operasional 2 pertemuan ke-7. Pada hari ini kita akan bahas tentang mix strategi pada game teori. Nah, saya akan sedikit review mengenai game teori pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang kasus strategi campuran. Ini adalah contoh soal yang lalu, di mana pada soal yang sebelumnya ini perusahaan A maupun perusahaan B akan mengeliminasi strategi-strategi yang dianggap tidak menguntungkan atau membawa kerugian yang besar. Untuk perusahaan A di sini akan mengeliminasi strategi 2 karena di situ keuntungannya, karena perusahaan A akan memaksimalkan keuntungan. Di sana kita lihat ada keuntungan yang negatif. Ya, perusahaan A mengeliminasi strategi 2. Sedangkan perusahaan B di sini dia strateginya adalah meminimalkan kerugian. Kalau kita lihat di sini strategi S3 di situ itu adalah strategi yang akan mengakibatkan kerugian terbesar, sehingga kedua strategi tersebut dieliminasi. Nah, dari sini nanti akan diperoleh tabel ya kombinasi baru di sini. Ya, kombinasi baru. Kemudian dari kombinasi ini kita susun ya persamaan. Kita misalkan kalau S1 itu P, kan ini kan probabilitas kemungkinan terjadinya seperti apa. Kalau S1 itu P, maka S3 adalah 1 min P ya, sehingga kita membuat persamaan-persamaan dari kondisi ini. Kemudian untuk perusahaan B di sini S1 ya, kita misalkan Q, maka strategi 2 atau S2 probabilitasnya adalah 1 min Q. Seperti itu. Nah, P ataupun Q sebenarnya ini bisa kita ganti dengan untuk perusahaan A misalkan X1. Kemudian untuk strategi 3-nya adalah 1 min X1. Kemudian untuk perusahaan B bisa saja Y1. Kemudian 1 min Q, 1 min Y1. Ini bisa saja. Kemudian berikutnya kita susun persamaan-persamaan dari kondisi ini ya. Misalkan di sini 2P ditambah 6 kali 1 min P. Kemudian nanti 5 kali P, 5P ditambah 1 kali 1 min P, sehingga diperolehlah persamaan ini. Nah, kemudian jika digabungkan persamaan ini, maka diperolehlah bahwa P adalah 0,625, dan oleh karena itu 1 min P adalah 1 kurang 0,625, sehingga 0,375. Demikian juga untuk kondisi Q ya, Q. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari tabel ini gitu kan. Q 2Q ditambah 5 kali 1 min Q sama dengan 6Q ditambah 1 kali 1 min Q, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, di sini kita dapat bahwa Q adalah 0,5, 1 min Q 0,5 juga berarti. Dari persamaan 1 ya dikalikan dengan ini kan 0,5 0,5. Kita lihat 0,5 dikali 2 ditambah 0,5 dikali 5. Seperti itu. Sehingga diperoleh 3,5. Sedangkan untuk yang persamaan kedua sama juga. Nah, kesimpulannya dari contoh yang sebelumnya bahwa strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan A dan penurunan kerugian masing-masing 1,5. Nah, itulah review pertemuan sebelumnya, di mana dari tabel payoff ini kita eliminasi, sehingga kita dapat hanya ada 2 strategi masing-masing ya, jadi 2 kali 2 ya matriksnya. Nah, sekarang bagaimana solusi grafis apabila di permainan itu strateginya misalkan 2 kali N, di mana perusahaan A hanya strateginya 2, perusahaan B strateginya N, atau sebaliknya ya, perusahaan B M strategi kemudian dikali 2, yaitu sama. Kemudian nah dari sini
kita bisa menyusun ya. Di sini kan kita misalkan kalau strategi pertama itu kita misalkan X1, maka strategi kedua untuk perusahaan A adalah X2, di mana X2 adalah probability-nya 1 kurang X1. Sedangkan untuk perusahaan B di sini kita misalkan probabilitasnya Y1, Y2 sampai dengan YN. Dan ini A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, ini adalah payoff-nya. Dari sini kita bisa menyusun ya persamaan-persamaan. Kita lihat saja di sini. Untuk strategi murni B, strategi 1 ya, strategi 1 berarti ini. Berarti A ya dikali X1 ditambah A11 dikali X1 ditambah A21 dikali 1 min X1, sehingga diperolehlah A11 dikurangi A21 dikali X1 ditambah dengan A21. Demikian seterusnya untuk strategi murni B sampai dengan strategi ke N. Nah, di sini karena kebetulan B memiliki N strategi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kasus yang ini kita akan ya coba dengan latihan yang ini. Ya, mix strategi ini. Di sini kita tahu kalau kita lihat pertama kan kita cek dulu maksimin dan minimaxnya apakah sama atau tidak. Nah, untuk perusahaan A dia kan selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, misalkan andaikan si A ini dia menggunakan strategi 1 ya ini, maka akan direspon oleh B. Coba kita lihat di sini, B pasti akan memilih strategi mana? Pasti B akan memilih strategi 2. Nah, sehingga di sini yang paling minimal adalah minus 2. Jika pemain A dia menggunakan strategi 2, di sini 2 ya, strategi 2, maka akan direspon oleh pemain B dengan memilih strategi 3 ya, karena perusahaan B kan pasti akan ingin meminimalkan kerugian, maka yang paling kecil ruginya adalah strategi 3, maka ditulis di sini 3 ini ya. Nah, kemudian jika pemain A dia memilih strategi 3, di sini ada 3 pilihan, akan direspon oleh perusahaan B pemain B dengan strategi berapa? Maka dia akan memilih strategi 3 minus 4. Nah, dari ketiga pilihan ini, minus 2, minus 3, minus 4, si perusahaan A yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan, dia pasti akan memilih yang paling maksimal dari yang minimal dipilih si B tadi. Maka dia akan memilih 2 di sini. Nah, pasti akan memilih 2. Jadi maksimin di situ. Sedangkan demikian juga dengan pemain B. Kalau pemain B ini menerapkan strategi 1 ya, maka akan direspon oleh perusahaan A. Perusahaan A selalu ingin memaksimalkan keuntungan, pasti dia akan milih 5, maka ditulislah 5 di sini. Jika pemain B memilih strategi 2, maka akan direspon oleh pemain A dengan memilih strategi 2 juga, di sini 4, karena yang paling maksimal keuntungan untuk A itu adalah 4. Jika perusahaan B atau pemain B memilih strategi 3, di sini mana yang paling maksimal di sini adalah 2, maka tulislah di sini 2. Nah, inilah 3 angka ya yang dipilih oleh perusahaan A, 5, 4 dan 2. Dari 3 angka ini, mana sih pemain B pasti ingin memilih? Ingat, perusahaan B atau pemain B ingin meminimalkan kerugian, maka dia akan memilih 2. Nah, sehingga di sini tidak ketemu minimax dengan maksiminnya, di mana maksiminnya minus 2, minimaxnya 2. Oleh karena itu dia tidak mempunyai saddle point. Nah, oleh karena itu kita akan mengeliminasi mana sih, ya kan? Kita akan pilih salah satu saja yang mengurangi strategi. Nah, karena kita lihat di sini perusahaan A ini dia akan mengeliminasi strategi 3 karena di sini ya keuntungannya yang paling kecil. Penyelesaian akan saya lanjutkan pada video berikutnya.